sakit hati. Masa kalahnya mesti jengkotak ya kan? Kita yang kijang-kijang ini memang luar biasa berani. Pendeknya berani, jajannya juga berani nih. Iya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Seperti biasa teman-teman, tamunya spesial, kendaraannya kita undang juga spesial. Sekarang gue ditemenin Mas Fisabi. Halo Sabi, Mas, sehat. yang selalu ikutan kita kemana kita jalan, season of drive. Mas Abi sama teman-teman dari Ketombe selalu ikutan. Kemarin terakhir bawa pickup ya? Pickup biru. Pickup ya. biru. Pickup. Gokil, pendek iya, ugal-ugalan iya juga. Nginjangin aja Mas, nginjangin. Gue bilang ini mah nggak nginjak, nggak lepas gas aja ya. Iya. Soalnya kalau lepas gas agak berat, jadi nggak dilepas gasnya. Besok kita akan ada di Surabaya. Ikut lagi, Surabaya. Insya Allah. Wih, keren. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, kita akan ada di Surabaya, insya Allah di bulan Oktober, bulan depan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin penasaran akan acaranya, jangan lupa follow Instagram Dilihat Indonesia, sama jangan lupa juga support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya, biar video itu bisa kalian tonton, sama bisa dapat mungkin referensi-referensi dari video yang kita bikin. Gitu. Sama yang lagi cari official merchandise dari Dilihat Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee ya Dilihat Indonesia. Dan nggak lupa juga saat kita ke Surabaya kita juga akan bawa lagi Honda Jazz GK5. Tadi sih udah ngobrol sama Mas Fisabi sih, kayak keluar Jazz gitu, lucu ya semuanya. Lucu kayaknya lucu. Mas. Ada Abi juga ada Jazz, jadi kayaknya ke Surabaya coba nanti kita set keluarnya ada beberapa Honda Jazz yang keluar bareng ke Surabaya. Salah satunya adalah Honda Jazz GK5 yang ada di belakang kita ini. Ini akan kita kasih ke kalian di bulan Desember. Caranya gimana sih mau ikutannya? Gampang banget, kalian cuma tinggal belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Pen, atau Mas Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Kalau kalian mau diskon tambahan atau dapat promo tambahan, kalian tinggal capture aja. Di atas ada referral codes, bisa kalian tukarkan dengan diskon atau Mas Kaca Film. Gitu. Jadi gampang banget, cuma tinggal belanja, sekalian dapat satu voucher lucky draw untuk ditukarkan atau saat nanti di bulan Desember mendapatkan Honda Jazz GK5 yang udah full modifikasi yang nanti kita akan bawa ke Surabaya juga. Kenapa sih Mas dibawa ke Surabaya? Kenapa nggak di towing aja? Supaya kita membuktikan kalau mobilnya aman aja nih, sampai Jogja kemana udah nyampe, Surabaya nyampe. Jadi pasti kalian ya mobilnya udah dites lah gitu, udah dites dengan semuanya aman, sesuai pengalaman review kita gitu. Jadi makanya langsung belanja aja deh, nggak begitu mahal kok barang-barangnya, kalian tinggal belanja bisa dapetin voucher, kalian dapat Honda Jazz gitu. Tanpa berlama-lama nih, sekarang kita ditemenin sama Toyota Kijang yang dari kemarin lumayan, ini baru jadi ya Bi ya? Jadi kapan Bi? Showcase kemarin jadi udah ya? 2023 udah ngikut showcase. 2023? 2000, ya. Oh 2024, iya, sorry. Bener. 2024. Iya 2024 yang geng plat nomornya sama semua tuh Iya, ya. 80 semua. 80 salah satunya ini nih, geng Bobo nih salah satunya dia nih. Bi, kalau gua mau nanya sedikit nih, ini dari awal, jadi Mas Fisabi ini dipercayai untuk nge-build si mobil ini, teman-teman. Mobil ini pertama kali datang dikasih amanat ke lo tuh tahun berapa, Bi? Ini mobil jujur sih kalau megang, gue baru di 2023 itu. 2023, oke. Jadi pas dia proses ngebangun itu. Oke. Gitu. Keadaan di 2023 itu keadaannya seperti apa, Bi? Keadaan jadi gini, ini mobil gue di bengkel yang sama, gue lagi ngerjain waktu itu 3 mobil juga. Ngerjain 3 mobil, ini mobil keempat berarti. Belum termasuk ini mobil. Iya. Dan gue tahu ini mobil baru masuk. Jadi ini mobil masuk bengkel teman gue itu di 2023 pertengahan kalau nggak salah. Ini mobil masuk gitu. Dan dengan gue nggak tahu dia mau ngapain gitu. Oh masuk aja nih? Masuk, tapi dia bilang mau apa? Cuman mau ganti warna lah gitu. Oke. Mau ganti warna, ya udah sampai pada saat itu dia ngerjain sendiri.
gue nggak tahu dia ngobrol sama siapa apa segala macem, sampai akhirnya dia nemu titik buntu di mobil gitu, mau arahnya kemana gitu. Barulah di sekitar bulan apa ya, September atau Oktober baru ngubungin gua. Oke. Gitu. Saat ngubungin lu berarti kan mobil udah di bengkel, Bi. Udah di bengkel. Bentuknya udah kayak gimana, Bi? Bentuknya Udah kayak gini atau masih enggak, mostly standar lah gitu atau gimana? Pas gua itu bentuknya udah dikerok total. Oh, udah jadi dikerok pas total. pertengahan masuk gua masih ngelihat bentuk biasanya gitu. Iya, siluet biasanya Iya, masih ada nih. Nah, terus pas udah di Oktober itu mobil udah dikerok, udah di white body gitu. Oh, udah masuk kayak body juga nih. Udah. Oke. Gitu. Nah, terus jadi sebenarnya gini sih, gua sebelum ini pun orangnya juga udah modif. Oh, nggak standar. Nggak standar. Oke. Gitu. Jadi awalnya abu-abu, terus dia sempet ganti. Gue mungkin cerita sedikit ya kenapa dia mau jadi lanjut. Iya. Bur gitu. Iya. Jadi awalnya dia cuman pertama kali modif tuh dia tahun 2021 akhir. Oke. Dia bilang. Dari standar nih. Dari standar. Bangun, Jadi ini mobil beli 2013 dia. Dipakai lama memang. Lumayan lama juga berarti ya. Dipakai lama standar karena dia masih ganti-gantian makainya sama istrinya. Oke. Nah, baru mulainya di 2021 akhir. Gitu. Dengan abis itu ganti velg, mendekin, terus sempat pakai kranze juga. Jadi awalnya velgnya Wave. Gas juga. Gitu. Nah, terus ganti lagi kranze, terus panoramik udah masang dia. Jadi datang ke bengkel tuh sudah dengan velg dengan panoramik. Dengan mobil pendek. Mobil pendek, statik tapi. Oke. Belum coilover gitu lah, Iya, masih custom gitu. Iya. Nah, terus baru pada saat masuk bengkel itu, dia sebelumnya nge-build mesin dulu sebelum masuk bengkel di 2022 itu. Mesin udah kepegang dulu? Mesin udah kepegang. Oke. Karena dia arahnya pengennya semua kesentuh. Oke, ini kalau basic mobil ini tahun berapa sebenarnya? Tipe apa? 2012 tipe G. Tipe G, bensin, diesel? Bensin, oke. Bensin, gitu. Makanya dari situ, dari 2002 itu dia udah nyentuh mesin. Oke. Dia ngerjain mesin di Bejo. Nah, terus baru ngerjain mesin itu kurang lebih hampir setahun. Makanya ketemunya di 2023 ini mobil nongol lagi gitu. Oke. Tapi 2021 akhir itu udah ngubungin lo kan? Belum. Oh, belum. 2023 akhir. 2023 akhir itu. Oh, 2021 itu dia mulai nerusin si mobil ini. Iya, nerusin. Mulai ngacak-ngacak deh gitu. Ya. Masuk ke bengkel lo 2023. 2023. Berarti dalam kondisi masuk ke bengkel mesin udah kayak gini? Belum? Mesin udah begini. Udah begini. Oke, berarti yang disentuh pertama tuh ya penampilan dulu habis itu mesin nih. Iya, Terus gitu. Ceritanya gimana kok bisa orangnya kayak ya udah terusin aja deh. Jadi gini, awalnya nih pas mobil udah masuk situ, dengan kondisi udah dikerok, dengan udah dibedel-bedel, udah white body, dia malah bingung nih mobil arahnya mau kemana. Gitu. Baru mikirin hal gitunya tuh ya. Makanya. Saya lihat dari jauh, nih mau diapain ya? Terus Kira-kira. Gue sebenarnya sempet ada penolakan, Mas. Oke, kenapa? Karena gue bilang, ya kan dia ngobrol juga sama bengkel catnya ini. Bengkel cat temen gue kan. Nah, dia ngobrol juga. Gimana ya? Gue minta tolong ke siapa kata dia gitu. Terus ya udah kesebutlah gue kan. Terus gue bilang sama teman gue, tapi gue bingung nih mobil. Masalahnya ya keluar duitnya udah lumayan di mobil. Iya.
Dan dia itu ada kita ya benar sih, gue ngerti betul. Jadi nanti ujung-ujungnya akan mahal banget nih kalau diterusin. Orangnya nanti soalnya gini Bi, saat nanti ditanya, ini siapa yang bangun? Abis berapa sekian? Anjing mahal juga. Sebenarnya kan nggak semuanya di lu, bener dong. Ya kan itu kan sebenarnya ketakutannya dari situ kan, sebenarnya kan ya ngerti gue. Jadi gue mikir banyak nggak enaknya lah awalnya gitu. Nah terus sampai ya udah gue sempet penolakan, sampai akhirnya orangnya ngomong kalau emang udah nggak ada yang mau ngurusin, mendingan gue jual aja. Yang sedih. Nah, sedih. Mulai pundung. Nah, udah jual aja. Dari situ gue mikir kan, karena kan bangun mesin juga dia nggak sedikit. Betul. Terus dengan perintilan yang lain, segala macem, terus mobil udah begitu. Ya udah, terus akhirnya ya udah gue coba hubungin orangnya lah, telepon, lo maunya ini mobil gimana? Lo mau baca dulu nih konsepnya. Jadi dia bilang, gue sih pengen masih tetap enak buat jalan-jalan, tapi dia mau main kayak inilah. Jadi ketemu pertama dia sama Kombe waktu itu, kontes. Nah terus pas kontes nggak dapet apa-apa. Gitu. Kombe dapet, joget-joget. Kombe dapet. Joget-joget. Iya. Mulai sakit hati. Masa kalahnya mesti jengkotak ya kan. Gitu. Makanya dari situ ya buat lucu-lucuan kontes lah kata dia. Oke. Arahnya ke situ nih. Arahnya ke situ. Ya udah ya, gue bilang kalau kontes tadinya dia tetap mau statik mas. Cuman ya gue bilang kalau zaman sekarang sih kaki kalau statik udah ketinggalan nih kalau misalnya lo mau arahnya kontes ya, gue gitu. Setuju, ya benar. Udah akhirnya dari situ pasanglah Airsus. Nah sebenarnya dia belum nyuruh gue tuh masalah Airsus sama BBK nih. Dia belum nyuruh gue, baru sharing sama gue. Ya udah lu pasang aja dulu deh gitu. Gue gituin kan, pasang sama rem juga, gue suruh beli BBK juga. Yaudah itu lu pasang dulu deh, ntar baru setelah itu ngeset yang lain. Gitu. Ini Airsusnya pakai apa? Ini coilovernya 10, dibalonin, coil on back. Tapi coilovernya 10 abis itu di balon. Karena pakai apa? Sebelumnya dia udah pakai coilover 10. Oh iya, tanggung nih. Iya. Bisa dong dikerjain nih di Acacia. Oke. Terus ya udah abis itu remnya pun juga di sana di Acacia. Pakai AP Racing. Pro 5000. Pro 5000. Ya. Pro 5000. Sampai bagian ada custom belakang sedikit yang Panhard itu. Ya dibikin ya kemarin kayak dibikin Z. Jadi satu-satu udah. Iya, jadi satu-satu. Dia buat nahan geseran kan. Soalnya naik turun mobil. Betul. Nah, jadi gini teman-teman, Panhard rod itu gunanya buat mengejas dari posisi roda belakang, teman-teman. Terkadang tuh mobil kalau dipendekin itu ada perubahan dari apa ya kita ngomongnya ya, keluar roda belakangnya ya. Ada yang bermobil yang maju ke depan, ada juga yang geser, entah itu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, aja tebal si Panhard rod ini untuk menyesuaikan nih, supaya mobilnya bisa disesuaikan. Jadi di tengah lagi karena nih Airsus, rodanya gerak-gerak mulu nih, karena naik turun. Untuk mencegah itu terjadi, akhirnya di fixin gitu ya Mas Abi ya, dibikin gitu. Custom si Panhard rodnya berbentuk groove Z berarti. Groove Z. Jadi dia titik tengahnya numpunya di yang bonggol gardan itu. Oh, ini ke sini masuk, terus ke sini masuk, habis itu ke sini lagi. Jadi megang satu-satu gitu ya. Nah, numpu dari kanan sama kirinya di tengah di gardan itu. Iya, di gardan itu. Oke. Gitu. Sama kalau si Kijang ini juga ada cenderung kalau dipendekin juga maju ya? Maju juga, Mas. Belakangnya ya? Iya, terutama Innova ya. Terutama Innova. Kalau kapsul nggak terlalu dia. Nah itu, gue kemarin kan gue bilang, tapi kalau Airsus, iya sih, kemarin sih mobil yang dibawa sih pendek-pendek banget ya. Gue ngeliat kok nggak kelihatan agak maju gitu. Iya, kalau kapsul nggak terlalu kelihatan.
Oh, kalau Innova malah lebih. Kalau Innova iya. Dia Oke. makin pendek semakin Makin maju. Ah. Sama kayak Jazz gitu. Jazz tuh kalau dipendekin banget tuh jelek tuh kalau nggak diapa-apain kaki Iya, belakangnya iya. karena maju banget. Ke Ah. pintu belakang jadinya rodanya. Saat lagi ditinggiin ya normal lagi Iya, gitu normal loh. lagi. Tapi pas lagi air out maju, kecuali kalau misalnya ada di adjust ya kakinya ya gitu. Berarti pas pertama kali lo dapet yang suruh belanja Airsus sama Big Break It. Iya, dia udah deal-dealan duluan lah sama Acacia. Jadi ya udah kerjain dulu aja gitu. Ya udah sampai kelar dari Acacia itu dia bannya tadinya nggak ini, lebih tebel gitu. Dan menurut gua duduknya masih belum enak nih mobil. Iya, gitu. iya. Ya udah akhirnya apa namanya? Gue suruh ganti ban. Oke. Gue suruh ganti ban. Ya udah agak kelihatan pendek mobil. Cuman yang jadi masalah karena dia kan awalnya udah di black white body dulu. Iya, Nah, ngejar itunya ya. Terus apa namanya? BBK ini lebih ngedorong lagi. Oh, malah jadi keluar lagi. Keluar lagi. Gitu. Velgnya di set dengan white body pakai ini. Pakai ini. Ini velgnya speknya berapa? 910, ET-nya 25. 910, ring 18. 19. Ini 19. 19. 9 Cier. Bannya pakai Ini sekarang 22535, belakangnya 23535. 910. 910. Edan. Gitu. Jadi Pas pakai BBK keluar nih. keluar lagi. Jadi pas dia air out berhentinya di ban. Padahal udah di wet body. Aduh. Terus Ya udah mau nggak mau ya gimana. Jadi ini mobil banyak 2 kali kerja sih sebenarnya. tapi warnanya udah kayak gini. Belum. Oke. Masih kerokan tuh. Oh, masih kerokan. Masih kerokan. Untungnya belum ngecat nih ya. Belum ngecat. Untungnya belum ngecat ya. Tapi Aduh. udah white body itu. Udah white body. Proses white body udah ya dijahit-jahit gitulah. Gitu. Tapi yang paling bener gitu ya, ngeset dulu, Harusnya bodinya sih ngeset raw dulu. dulu. Des, Gitu. masukin jadi nanti finishingnya tinggal belakangan. Iya. Bisa mau gue pengen tanya, karena kita lagi ngomongin kaki nih. Si depan ini, kan harusnya Innova nih setiap pendek pasti masuk banget. Iya, masuk banget. Iya dong. Aha. Ini tadi gue keker-keker, ini mobil udah kayak, kijang ini udah kayak sedan, depan belakang miringnya mirip. Iya kan? Nah, ini diapain nih? Kaki depan belakang. Kalau Ini- untuk adjust itu selain tadi pakai coilover sama Airsus ya? Kalau yang depan rebuild kaki ulang. Oke. Jadi harusnya kan Innova arm U-nya itu di bawah apa di tengah gitu. Tengah sok kan. Ini dipindah ke atas, dibikin kayak bracket lagi, kayak tower gitu. Jadi ini pakai belalai, Mas. Kayak kakinya sedan yang depan. Anjir. Rubah konstruksi kaki nih ya. Rubah konstruksi kaki. U-nya 2 apa dipindah ke atas? Dipindah ke atas berarti? Dipindah ke atas U-nya. Jadi kan kalau sedan U-nya di atas Iya, terus iya, nyambung ke belalai. Iya. Iya, kayak gitu. Oke. Itu menjadikan mobilnya jadi dia sebenarnya kalau buat jalan malah jadi agak nyember depannya. Sebelumnya kalau buat jalan dia bisa lurus. tegak lurus. Oke. Cuman kalau sebelumnya kan dikatasin dia makin ngeplus, pendekin miring banget. Iya. Nah kalau ini ya hampir segitu-gitu aja. Bisa di-adjust tapi? Bisa dijelasin. Ini juga ada custom chamber kitnya juga depan. Nah, kalau arm U-nya di atas itu custom yang kan bikin, chamber kitnya di sebelah mana? Di arm U-nya itu. Oh, arm U-nya berarti bisa di-adjust nih, bisa maju di-adjust. mundur ya. Plus kayak sedan jadinya. Iya, dia adjustnya dari situ. Dari situ. Oh. Agak repot sih kemarin pas nyeting spuring mesti ngepot ban dulu. Iya, karena itu kan megang kenakel ya. Iya, jadi si megang kenakelnya digoyang-goyangin gini maju Nah. mundur. Sejauh itu ya. Nah, kalau selain dari belalainya, shock breakernya berarti dudukan-dudukannya sama? Masih? Masih sama. Cuman si itunya apa? Dia bikin dudukan baru di bawah deck.
Buat megang si itunya, buat megang si apa armnya. Ya Ya karena nggak ada dudukannya nih, iya, bawaannya, ya dong. gitu. Selain itu Bi, selain dari arm camber itu apa ada yang diganti lagi yang depan? Nggak ada sih, paling Itu doang? pillow ball dia biar mainnya lebih awet aja. Oh pakai pillow ball, busing-busing ya? Iya, Semuanya? semua. Awet sih, rigris berarti Iya. ya? Gemukin lagi. Kalau belakang Bi, selain dari Panhard Rod yang dibikin Z itu? Kalau belakang udah pasti coak sasis. Terus juga ini naik deck sampai tengah, sampai gardannya juga naik. Biar mobilnya kelihatan pendek dan travelnya jadi banyak. Iya, karena kemarin jadi akhirnya radius nih mobil. Karena buat ngejar pendeknya. Oke, naik deck buat mendekin, tapi nggak mau celup, makanya di radius, Iya, maunya di fender to radius. lip. Gitu. Jadi makanya proses kemarin buat ngastemnya agak lama sih di kakinya. Oke, Gitu. selain dari naik deck, terus berarti kayak nyoak sasis juga udah nih semua. Coak sasis. Depan belakang? Enggak, belakang doang. Belakang aja. Belakang ya aja. biasa ya kayak Mang Abed seperti iya, biasa kayak dibikin kijang terowongan kapsul. gitu, di cup lagi Iya. gitu segala macam. Tapi kalau ini nggak terlalu banyak mas Oke. untuk di sasisnya Heeh. gitu. Kenapa, Bi? Dia kalahnya di decknya malah naiknya. Gitu. Oh. Kalau kijang kapsul kan di decknya kalah, di sasisnya juga lebih banyak lagi kan. Kalau ini sasisnya nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Ini paling kebuang setengah lah. Setengah. agak banyak sih ya. Kalau Kayaknya kijang kebuang kapsul setengah. Kalau kijang kapsul kan mungkin udah bikin kayak istilahnya semi jembatan lah. Iya. Kalau ini masih kemakan nih dari Masih sasis kemakan. aslinya. Tinggal setengah. Nggak agak main di kita. Nah, Iya. setengah. Orang yang punya kijang, oh, setengah. udah mulai geder. Gimana Mas? Setengah. Banyak nih. Kalau yang lainnya udah mulai bikin jembatan baru nih. Iya. Nah, kalau sebelum segini sih ya dikit banget Iya. coaknya. Gitu. Ini Pas karena segini setengah kemarin, nih. ya segini. Si deck itu naik gunanya untuk apa, Bi? Buat ininya ngejar pendeknya mas. Oke, berarti Karena si kan mentok. gardan naik semua. Mentok ini kan ban. Oh, Jadi deck sini juga naik. Iya. Biar supaya bisa pendek banget naik ke atas nih. Iya betul. Iya. Berarti decknya sampai jok belakang atau sebelum jok belakang? Di bagian sini mas, pinggir. Fendernya doang? Fendernya doang. Naikin ke atas? Naiknya dari yang belakang jok sampai ke tengah. Tengahnya kan jadi pendek ya? mainnya- Jadi pendek ya? Misalnya fendernya segini nih, masuknya ini jadi lebih naik Iya. gitu? Jadi kan kalau tengah buat bracket gardan, ya? dia kan kalau dipendekin nonjok Ke atas, betul. Itu buat supaya gardannya naik ke atasnya lebih Iya. leluasa nih. Gitu. Kalau bracket yang lainnya masih aman nggak bracket jok gitu belakang? Apa ada perubahan juga jadinya? Kalau yang ini kan kebetulan jok belakangnya udah nggak dipakai, yang paling belakang. Kalau yang tengah ini sih aman. Aman. Berarti kalau lo mau misalnya nih ada yang mau naik deck habis itu pakai jok belakang juga, joknya pasti akan ada perubahan tinggi tuh ya. Iya, tapi kan kalau Innova lipat ke sini. Oh ya nggak, kalau Samping. misalnya kijang naik deck gitu, misalnya kijang yang 3 ya, row gitu, itu bakal naik banget ke atas tuh ya. Bakal agak lebih naik. Agak jadinya yang tengah jadi yang belakang bisa lebih tinggi dibanding yang tengah. Iya, kan? benar. Kalau tinggi, pendek tinggi lagi yang belakang. Ya karena kan dudukannya ngikutin si deck yang udah naik. Iya, kan? udah naik. Nah ini nggak kelihatan karena udah dipasangin audio nih. Ini udah audio belakang, Iya kan? jadi nggak kelihatan. Oke, nah sebelum kita masuk ke yang lain nih, kaki. Tapi ngomongin masalah kaki nih, Bi, lu kan udah ngebangun dari Innova, dari kijang kotak, semua segala macam. Yang paling ribet tuh sebenarnya adanya di kijang varian apa? Kalau ditanya ribet, ini sih yang depannya ya terutama. Yang depan? Depan. Karena kalau kijang kapsul kan, ya dia inilah cuman biasanya kalau nggak
motong sayap, Ya. atau knuckle-nya dimainin atau Nggak ada perubahan konstruksi, ini kan ada perubahan Iya, konstruksi ini nih, armnya perubahan pindah ke konstruksi. atas gitu kan, dengan segala macam dudukan lagi semua Iya. segala macam. Sebenarnya sih ini juga kemarin ini Mas, karena eh, waktunya lagi rada luang banyak, nggak ada acara-acara. Ini juga sebenarnya gue minta ke tukang yang ngerjain custom ini, gitu, Mas Teguh. Mas bisa nggak Innova depannya, ya jangan nyelup banget lah gitu. Akhirnya ya udah Mas, saya coba gitu, tapi nggak buru-buru kan, kata dia. Nggak buru-buru. Besok telepon lagi, udah belum? Ya udah akhirnya dicoba sama dia. Ya dengan deal-dealan, ya udah Mas Teguhnya bilang, ya udah ntar kalau gagal udah nggak usah bayar lah gitu. Enak banget. Saya balikin ke standar lagi. Oh iya, jangan dibiarin kayak gitu. Kalau gagal nggak usah bayar. Tapi tetap gagal, ini nggak bisa. Tapi kan saya cuma nambahin doang, ternyata gagal. Gitu. Tapi ini sih gue intip ya, dari depan belakang sih kayak sedan berdirinya, kampernya semua segala macam. Tapi pertanyaan paling besar Bi, ini mobilnya kan di bawah jalan tadi. Di bawah jalan. Dari ya? mana? Dari rumah gua daerah Bekasi lah. Bekasi lah, ke sini. Atau enggak lu pernah jalan paling jauh naik mobil ini kemana? Mobil ini kemarin paling jauh ke puncak doang. Ke puncak, oke. Nah. Taruhlah ke puncak gitu dengan jalan kayak gitu. Terus dengan semua segala macam customnya. Yang paling berasa kan pasti depan, Bi. Iya. Iya dong. Apa yang lu rasain dari segala macam custom ini? Nggak Feel-nya ada sih. dengan Innova yang standar. Feel dengan Innova standar, dia kayak jarak mainnya lebih apa ya? Kalau Innova standar kan depannya agak, karena gua dengan konstruksi Airsus sebelumnya, dengan kakinya dia standar sebelumnya, dia agak lebih ngayun kalau sebelumnya. Kalau ini lebih kayak, stiff. Iya, lebih stiff. Tapi jadinya lu kekerasan dengan depannya atau malah enggak sih, malah mobilnya sekarang lebih stabil, jadinya jadi lebih enak dikendarai atau lebih enak dikontrol atau jadi apa? Kalau itu sih sama aja ya, mungkin bantingan aja sih si Steve itu aja. Tapi nggak ada masalah? Nggak ada masalah sih. Geter gitu nggak. Iya, misalnya kalau pas disepurin juga dapat semua? Dapat semua. Malah kan kemarin gue nyeting depannya ini di spuring di Badril. Pak Badril. Oh iya, gambarnya segala macam, Pak Badril naikin? Iya. Loh, kok gini Mas? Makanya kemarin, waduh agak repot nih nyopot ban dulu. Iya. Gitu. Nah, kemarin gue ngobrol dari ini, Mas Andre kemarin yang lo dibabat atasnya, towernya. Oh, towernya. Bi, karena kan kalau udah pakai U gitu kan dia kan begini nih, Bi, kalau pendek. Iya dong. Nah, kan sekarang di sebelah sini. Iya dong. Nah, kalau itu kan lu mesti turunin dulu, bongkar dulu. Kalau emang nggak nyangkut, kalau gini doang nih, mesti copot shock breaker segala macam gitu. Nah, dia dibabat, potong. Jadi kalau dia mau nyetel, dicopot setel dari atas, Bi. Jadi mobilnya tetap berdiri begini. Kebayang kan Mas gue kan? Iya, enak jadi. Iya juga ya gitu. Terus dia dipakein. Nah, dia pakai apa sih kemarin? Pakai baut ya? Pakai baut. Tapi karena kalau kita tuh permasalahan di sedan, ini kan mungkin agak gede ya, lowong ya. Kalau sedan itu kalau lu pendek banget itu ininya tuh mentok kan. Kasih tower. Nah, Vario gue juga udah gue babat, Bi. Gue naikin. Nah dia kalau gue naikin, gue las. Dia dinaikin, kopnya itu dibikin baut. Anjing gue nyesal. Tahu gitu, gue cowok abis gue baut aja. Dia bisa dicopot, abis itu sel dari atas. Tinggal dorong rodanya, pelan-pelan dari dalam kan. Kendorin, dorong, gerak, tarik, gerak, udah pas nih, kencengin, beres. Ngeliat dari itu, oh udah sama nih, anjir, iya juga ya gue bilang. Jadi nggak usah pakai acara copot roda kan kita ribet. Ribet. Ya kan ribet ini. Kalau belakang nih camber kitnya? Enggak, kalau belakang enggak. Kan dia fix. Ini kan agak miring nih, gue liat nih. Berarti dari bawaannya aja. Oh, dibikin segitu. Itu treatmentnya apa? Ganjel kah atau apa? Enggak. Memang aslinya kayak gini? Memang aslinya begini. Sependek ini berarti miring kayak gini? Iya. Oke. Karena kan ini udah ya mungkin jarang, maksudnya belum banyak Innova yang radius mungkin ya. Iya. Gitu. Iya, pas gue ngeliat tadi. Sebenarnya radiusnya nggak terlalu banyak juga sih. Berapa banyak?
Ya 1,5 sentian doang. Belakang, depan? Depan itu lebih sedikit. Oh lebih sedikit. Karena malah. kan biar nggak buat supaya rata. mengging. Ya, 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 ya. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, ini kaki udah kita bahas. Sekarang ke body. Pas pertama kali white body pertama, berarti masih plat. Masih ya. Masih plat kan? Habis itu baru masukin ke white body yang kedua. Iya kedua. Iya kan? Nah white body kedua ini berarti lebih besar dong. Lebih sebenarnya karena belakang sih. Iya. Jadi depan ngimbangin. Oh iya iya. Gitu. Iya. Pakai berarti ada spacer lagi. Mana? Yang depannya? Depan. Iya, tebel ini yang depan. Tumpuk-tumpuk. Oh iya lagi. Offsetnya udah 25. 25? Iya. Ada sekarang 5 offsetnya? Ini 3 cm. Ah malah jadi minus. Minus. Ada 5? Ada. Nggak plus tapi minus. 3 cm lah. Minus 5, bener. Ya, 5, iya lihatnya. Gue bilang ada kayak 5. Soalnya gue intip gini. Kayak 2 cm. Makanya gue bilang ada kayak 5. Ada minus tapi 5-nya bukan plus. Boleh juga. Ini kelihatan nih dari sini nih. Natnya. Ya, tapi dibikin natnya kayak orisinil ya. Kayak iya kayak kalau orisinalnya dia kan kayak cuman ngebayang-bayang doang. Iya benar. Ini lebih tegas Jadi aja. lebih tegas. Tapi bentuknya jadi nggak ngurangin dari bentuk dari si Innovanya. Iya. Tapi kalau gue lihat nih ini ada nut juga masuk ke sini nih. Iya. Ini memang lu bikin buat dari depannya. Apa emang Innova itu ada bayangan nut ini? Ada bayangannya. Oh ada. Tapi mungkin bayangannya lebih bias dibanding yang aslinya. Iya, yang aslinya. Gitu. Yang belakang jadi kemarin ya udah ininya bikin semua kan. Decknya? Deck bukan pintu sama pintunya juga bikin semua. Pintu kena juga nih. Kena juga. Awalnya enggak. Iya. Pas itu cuman didorong doang. Iya, bisa berhenti di ban ya kan. Iya. Jadi mau nggak mau kena juga. Pintu. Karena kan dia yang tadi lu bilang Mas, maju. Betul. Gitu. Makin pendek makin maju kan. Jadi dia butuh ruang buat ke depan juga jadinya bukan buat ke atas doang. Iya, gitu. Iya. Ini pemilihan warnanya pakai warna apaan nih? Ini Porsche. Warnanya Porsche. Namanya? Malasit Green. Malasit Green. Dilihat ada hijaunya, tapi kalau kalian ada dari hijaunya. jauh kayak abu-abu. Iya benar. Biasa abu-abu, tipis, cakep banget. Karena mobilnya nggak jauh beda sama Jazz tingginya. Nah, ya, nggak jauh beda sama Jazz. Gila sih di mobil panjang gitu gede. Kalau untuk penggantian bodi lain nih teman-teman ada yang menarik nih. Ini Sam Fender pakai Prado. Spion? Odyssey. Gado-gado lah. Iya, tapi cakep jadinya. Tapi ini yang gue suka. Terkadang sekarang tuh orang udah maunya yang plug and play. Iya dong. Kalau dulu Indonesia itu terkenalnya dengan mix and match dari si kendaraannya, gitu. Nah, ini yang gue suka sih sebenarnya. Zaman dulu Kijang pakai spion absolut, gitu kan. Lu ngeliatnya kayak ini cakep nih bentuknya nih, pas dipadu-padanin cakep gitu. Jadi orang akan ngomong, ini spion dari Innova apa beda ya? Bentuknya kayak gini ya gitu. Ternyata pakai Odyssey RB1. RB1, ya. Cakep loh. Berarti si ininya custom dong? Oh iya. Kakinya? Kakinya custom ya? Custom. Kakinya custom untuk nanti dipasangnya ke spionnya RB1. Kalau untuk body ini body kit? Add-onnya custom semua. Custom semua? Custom, depan, samping, belakang. Oke. Sama spoiler belakang. Spoiler belakang pakai? Custom juga. Custom juga? Gitu. Natnya, iya natnya disamain nih, kelip depan. Sebenarnya sih mirip-mirip sama yang body. Gimana dia? Iya, add-on yang ini ya, yang Innova V. Cuman dia kan kalau Innova V, dia natnya sampai atas, sampingnya. Oke. Nah ini yang atas nggak dipotong, dia agak digondrongin ke bawah. Gitu, jadi custom. Iya. Kalau konsepnya sih ngambil dari yang add-on yang V gitu. Tapi dia adjust supaya bisa menyesuaikan dengan bentuk bodinya nih. Iya. Sip.
Kalau mesin nih Bi, kalau mesin ini apa aja sih yang di-upgrade? Mesin ini internalnya udah upgrade semua. Oke. Ya, selain wire tuck, ya, terus jalur AC juga pindah. Ini sebenarnya sih mesin gua nggak terlalu tahu banyak karena urusan si Bejo sama yang Ownernya? ownernya gitu. Tapi yang gua tahu dia intake-nya custom, terus turbo, terus pistonnya udah ganti, porting polish. Iya. Terakhir Dyno di Mas Ovi itu 198 WHP. 198 WHP. Mungkin sekitar dia up 250 HP up ya berarti ya? Iya. Ya sekitar segitu ya? Sekitar segitu. Lumayan ya. Rasanya enak Bi? Rasanya jauh kalau dari Oh iya. Kalau itu iya. Iya. Tapi dengan penampakan, maksudnya dengan bobot velg yang dimana lebih gede velgnya, terus berarti lebih berat segala macam. Ini Matic manual? Matic. Enak gak? Sebenarnya sih kalau stop and go ini agak kurang nyaman karena ini transmisi juga udah upgrade. Semi LSD nih belakang. Terus kopelnya custom, terus pernya udah ganti juga GoTrans. Jadi kalau buat stop and go agak jeduk gitu kan. Oh, berarti saking ininya ya, apa namanya, langsung maju gitu mobilnya, nggak bisa kayak smooth kayak mobil saya kayak gitu, nggak bisa. Kemarin sih sebenarnya bisa diganti standar lagi, cuman katanya takut nggak awet. Betul. Berarti selain mesin, suspensi, ini gearbox pun udah di-upgrade nih ya? Udah di-upgrade. Ya untuk iya benar sih. Mengimbangi power mesinnya ya. Biar transfer mesinnya juga 100% nih ke roda. Terus kalau 100% ditransfer dari mesin ya kan, malah transmisinya kagak kuat. Ya kan, iya. Tapi kalau buat di atas gitu, tol sih enak banget. Enak banget. Nyaut-nyautnya enak banget ya? Enak banget. Oh iya, jangan sampai udah ketemu di tol nih. Kalau jalan jauh, pakai mesin standarnya kagak ditutup, gasnya pakai ini sih. Di depan. Enak. Di depan terus. Tapi gila ya, maksudnya nih ini adalah yang ngomong gue bilang ya, ini nggak perlu meragukan karena kakinya udah di custom, mesinnya pun di upgrade. Jadi kalau ngomongin masalah berani atau enggaknya, harusnya kalau gue nggak yakin dengan kakinya gue akan upgrade mesinnya. Iya nggak sih maksudnya? Ataupun kalau misalnya mesin udah di upgrade, kaki yang mau di custom, kalau lu nggak percaya ya pakai kaki standar aja deh. Iya, mending kaki standar. Toh malah nanti akan ada yang dikorbankan nih salah satunya nih gitu. Entah itu kakinya jadinya enak bisa di chamber tapi nggak yakin mesinnya jadi nggak bisa dibejek pol, atau mesinnya dibejek pol kaki nggak kuat, ya kan gitu kan. Tapi kalau ini udah lu tes nih ya? Udah, insya Allah sih. Dan ini mobil emang baru-baru running banget, baru-baru sekarang ini mas. Gitu. Pas 2023 berarti kemarin tuh masih penyempurnaan. Jadi 2023 itu waktu itu ngejar acara elit mas, buat tampil dulu dengan ECU masih standar. IC7 boleh Innova bos. Mantap berani nih teman-teman kita yang kijak-kijak ini memang luar biasa berani, pendeknya berani, jajannya juga berani nih. Iya. Jajannya juga berani bos, bener. Haltech, gila sih. Sama yang menarik nih interiornya teman-teman. Ini kenapa gue taruh di paling akhir karena menurut gue paling menarik. Jadi kebanyakan orang-orang udah pakai mungkin pakai jok-joknya aftermarket gitu ya. Kali ini beda teman-teman. Jok depan pakai apa nih? BMW seri 7. BMW seri 7. Belakang? Sama, yang 9 feature semua. Oh, saya juga. Yang semuanya jadi ya. Atas. Gila. Berarti ini duduk di Innova kenceng, kaki-kaki bisa pendek. Rasanya duduknya kayak naik seri 7 bos. Iya. Tuh, anjir. Kalau ngomongin masalah jok seri 7 kan gede banget dia. Nggak ada perubahan nih di sini. Nggak ada sih. Karena mobilnya itu gede juga ya. Iya, gede juga. Tapi kalau untuk bracket semua apa yang lo
Gue mau nanya nih, kan si jok itu kan ada rel, ada bracket, ya dong. Oke lah, kita pakai atasnya pakai seri 7, Iya. gitu. Bracketnya pakai Bracketnya custom. custom, jadi relnya semua segala macam pakai seri 7. Iya. Elektriknya semuanya nyala? Nyala semua. Nyala depan belakang? Depan belakang nyala. Anjing! Iya. Depan belakang nyala. Tuh. Ini seri 7 nih nyala semua nih elektriknya ya? Nyala semua. Nyala semua, indah banget. Kalau ngomongin masalah keribetannya, ribet banget nggak, Bi? Buat masang joknya? Enggak sih mas. Kayak ibaratnya kayak masang rekaro aja gitu. Tinggal bracket gitu-gitu. Tapi nggak elektrik lah ya? Nyambunginnya enggak. Kan depan belakang nih, nggak ribet? Nggak ribet sih. Oke, aki tekor-tekor nggak? Aki kalau jadi ini yang dibikin cut off Airsus sih. Iya pasti kadang-kadang ya. Itu aja sih. Kalau itunya dimatiin sampai sekarang sih alhamdulillah Normal-normal aja? normal aja. Kabelnya soalnya kan narik kabel banyak tuh pasti kan dari mulai soalnya kalau jok semua segala yang macam. joknya ini kan langsung juga kan. Iya. Nah, gitu. Jadi mobil mati dia juga masih bisa gerak. Oh mobil mati masih bisa gerak joknya? Masih bisa gerak. Ya itu tuh takutnya bocor malah dari situ Iya. ya. Aman tapi? Aman sih. Sip. Ayo dong banyakin lagi dong mobil yang kayak gini di custom gitu. Tapi gue pribadi juga kalau disuruh ganti jok kayaknya jok aftermarket kagak jok kayak gini. Karena effortnya jauh lebih gede loh teman-teman dibanding lo pasangin jok apa gitu aftermarket. Lebih gede lah. Mungkin kalau benar kata Mas Abi lah, ya biasanya sih treatmentnya bikin bracket. Iya, setelah bikin bracket kok elektriknya kagak nyala ya? Nah, elektriknya itu dia. dinyalain, mesti narik kabel lagi. Kabelnya tukang kabelnya bengak, korslet ya kan, duduk. Lu nggak nyetrum gini nih ke joknya ya kan. Nah, jadi keluar asap, nggak bagus jadinya gitu. Jadi menurut gua effortnya luar biasa. Sama yang kayak gini nih, spion, semua segala macam. Nih kalau lihat ya detailnya ya masalah si sen ini gua bilang, bisa pribadi dibikin god. Jadi nggak cuma asal tempel aja, dibikin god, dibikin rata sama bodinya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang sekarang butuh selera yang bagus juga, butuh lo kreativitasnya, betul. Dan itu kayaknya yang sekarang tuh udah banyak lah orang yang bisa kayak gitu, tapi kadang-kadang kan juga gue nggak mau ribet gue maunya yang plug and play aja gitu. Mungkin karena sekarang belanjanya lebih gampang dibanding dulu ya. Kalau dulu mungkin karena keterbatasan semuanya jadinya orangnya dipaksa untuk kreatif. Iya benar. Ya kan, dipaksa untuk kreatif. Kalau sekarang mungkin karena barang-barangnya jauh lebih mudah, referensi jadi banyak, orang cuma tinggal ngomong, oh itu effortnya terlalu gede, aku nggak mau Yang nggak ribet dari itu apa? Iya. Ya nggak ada salahnya sih sebenarnya gitu. Tapi kalau lo ngelihat mobil yang udah kayak gini, gue tuh ide-idenya tuh yang bikin gue kagum yang kayak pasang nyala semua gokil. Karena effortnya jauh. Kalau yang ngerti ya, mungkin kalau orang yang nggak ngerti akan nanya gini, Mas lu upgrade mesin kenapa lu nggak ganti jok racing aja? Iya. Akan kayak gitu gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, anjir, lu udah ngutama ini bukan itu jadinya. Atau complicatednya udah pasti lebih complicated ini gitu dibanding itu, sama nyamannya nggak bohong. Iya nyaman. Ya nyaman seri 7. Dan mobilnya pun hitungannya nyaman masih mas. Ini tuh kategorinya. Iya. Jadi mobilnya enak dilihat, enak dipakai gitu. Orangnya pun saat ngerasain sama keluarga, karena gue ngeliat ya, ini joknya seri 7, tuh plus tuh gini, terus ada TV-nya, ya kan? Bawa anak kecil enak nih. Apa anak emang punya anak? Punya anak mas, masih kecil-kecil juga. Makanya ada TV-nya bisa ngeliat. Bintang juga bos. Ya panoramik apa nih? Panoramiknya Zenix. Ini panoramik kedua mas. Panoramiknya Zenix. Panoramik kedua yang nempel di mobil ini. Kenapa panoramik sebelumnya? Sebelumnya pakai Lexus. Oke. Terus pas masuk itu dia ditawarin ini. Diukur-ukur, ini lebih panjang sama lebih lebar sedikit sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ganti aja. Iya. Akhirnya ganti. Tapi Zenix panoramik tuh ada keluarin di mana sih? Di sini keluar nggak? Keluar. Di sini keluar? Ini kan beli di sini di Cibubur Sunroof. Oh enggak, maksudnya Zenix yang aslinya pakai panoramik. Oh keluar. Di sini keluar? Yang seri paling atasnya. Q ya. Iya. Oh ini panoramiknya Zenix. Jadi ada urusan Zenix sekarang pakai panoramik Lexus atau nggak ada panoramik ini ya? Iya. Oh ini baru apa second? Kebetulan ini jadi kalau sekarang kan udah banyak ya yang pakai Zenix ini. Pas awal-awal beli ini masih keluar baru. Baru? Gitu. Anjing. Beli baru.
Sip sih. Kerjanya Nix. Boleh. Dia tuh udah sunroofnya doang kan? Sunroofnya bisa di slide out, Bi? Bisa sampai belakang. Kacanya ngebuka sampai belakang. Kacanya ngebuka sampai belakang? Jadi kebuka semua nih? Oh enggak, yang depan aja. Yang depan jalan ke belakang gitu. Oke. Ininya juga kerennya dia elektrik juga. Elektrik, iya. Panoramik tuh cakep tuh sebenarnya. Kalau Jazz sayangnya nggak bisa dibuka. Iya, cuman karena kaca doang kan dari ujung-ujung. Kerennya doang elektrik. Iya, gue kemarin nyobain sih. Pengen juga sih gue jadi cakep juga ini anjir kaca semua. Udah gitu kan kalau panoramik kan kalau Jazz mungkin agak kabelnya lebih kecil ya. Iya. Jadi kayak kaca depan sama kaca panoramiknya jadi nyambung. Kalau dari belakang kayak anjir mobil kok lega banget kelihatan ya karena atasnya kaca ya. Gitu anjir sih. Lali nih bener nih, kuat nih mobil, kuat jajannya. kuat, mantap. Kalau audio Bi, audio pakai apa nih Bi? Audionya kalau subwoofernya pakai ini full ground zero sih. Oke. Mendominasi ground zero. Cuman prosesor doang Alpine. Oke. Gitu. Tapi yang ini kan gua nggak ngerti banget audio nih, Bini. Kalau ini lebih ke SQ atau SPL atau apa ada itu yang lain atau gimana? SQ sih Mas. SQ ya? Oh ground zero tuh SQ. Iya. Gitu. Oke. Soalnya kalau gua kemarin nih dengar, gua tuh nggak pernah ngulik audio kan, Bini. Jadi itu karena memang gua juga nggak arahnya ke kontes, jadi menurut gua asal ada speakernya menurut gua oke aja gitu. Soalnya kalau naik Pandem ya Bi ya. Kalau masih bawa Pandem gitu, audio sama Jawir gue ngetes dari sini volumenya 10. Mulai jalan raya, mulai 20. Naik lagi. Ya kan? Mulai masuk tol 30. Mendingan gue matiin aja udah, gue gak denger apa-apa lagi gitu. Jadi menurut gue kayak kalau gue pakai audio nggak pakai juga nih gitu. Nah, bedanya SQ yang bagus apa mungkin lo dari prosesornya apain segala macam, apa sih bedanya yang lo dengerin dari yang lo bilang enak itu tuh apa? Enak suaranya sih jadi apa ya Mas? Lebih detail ya? Iya, misalnya kayak gini. Jadi lo bisa tahu nih misalnya dari suaranya doang, oh ini yang main ini di sini, ini yang main di sini atau gimana? Kebetulan ini sih Mas, gua kan pernah ngikut sama ini ya. Lomba-lomba audio gitu. Sama Kombe juga tuh. Jadi sedikit banyak Kombe lomba audio, nyanyi juga hobi tuh. Iya, nyanyi. Berhubungan dengan audio iya. kan ya. Suka banget tuh dia. Suka banget. Gitu. Jadi mungkin kalau yang udah sering dengar perbedaan, ya itu mungkin lebih tahu lah kupingnya. Jadi suara ini dari mana gitu. Iya kan itu yang bedanya ya Bi ya. Kumpulnya di mana gitu. Itu yang bedanya kan kalau lo pakai speaker standar ya udah bersuara aja nih, tapi nggak detail kayak gitu. Kadang sampai ada yang apa ya, yang audionya udah top banget, sampai helaan nafas pun kedengeran gitu, sedetail itu. Gitu. Gokil itu tuh. Soalnya gue penasaran kan teman gue tuh abis banyak kan. Terus gue dengan goblok gini, apaan sih lu dengerin? Abis banyak kayak gini, coba gue dengerin. Oh iya beda emang ya mas speaker mobil gue gitu ya. Beda. Ternyata bener teman-teman, jadi detail gitu segala macam lo tahu nih. Ya pokoknya detail lah kalau lo ngomongin gambar tuh detail ya. Kalau ini audio detail gue susah juga ngejelasin ya gitu. Tapi kalau lo dengerin ya beda gitu. Beda. Jadi kalau ngomongin masalah apa sih yang lu kejar gitu denger, ya enak sih di dalamnya. Terus ini sih intensitas lu denger di kuping lu capek nggak gitu. Ya. Kadang ada yang lu setel volume ibaratnya sama-sama 20 nih. Ya lu kayak nggak enak ya, kecilin dikit. Ntar lama-lama nggak enak gitu kan gitu. Iya. Sama intensitas kuping lu ngedenger sih. Gitu. Ya. Tapi gue mau tahu nih, Bi. Misalnya nih, ini pertanyaan-pertanyaan bodoh aja bagi gue yang nggak ngerti audio gitu, Bi. Saat lu pakai audio segini mahalnya nih, dengan upgrade semua sistem semua, berarti kan ini speaker semua segala macam udah ganti dong, semua power, sub, semua segala macam, Twitter segala macam, prosesor, semua segala macam. Output untuk audionya maksimal itu saat kita pakai CD asli kah? Atau pakai radio juga dengan tergantung frekuensi kah, atau sekarang pakai Bluetooth atau pakai Bluetooth receiver?
Dari si output, iya suaranya jadinya gimana? Beda-beda karakter. Jadi kadang ada prosesor yang built-in Bluetooth. Oke, iya. Nah, itu suaranya beda sama lu Bluetooth nyambung ke head unit gitu. Oke. Itu kadang ada perbedaan. Ya kan ada Bluetooth nyambung ke head unit, ada yang built-in di head unit, ada yang sekarang built-in di prosesornya. Di prosesor. Oke, kalau yang ini? Kalau ini bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya, banyak fiturnya nih. Mahal pasti harganya. Kalau yang udah kayak gini-gini fiturnya Bisa banyak. dari head unit, bisa dari prosesornya. Oke. Nah itu berarti kan dulu kan lo kalau mau dengerin ya zaman itu ya jangan lo SQ lu mesti pakai CD asli. Iya. Semua segala macam. Ini harus pakai ini. Kalau enggak suaranya nggak maksimal. Kalau kita nggak berhenti CD di ED nih nggak bakal bagus suaranya gitu aja gitu kan, nggak begitu terasa. Kalau ini berarti pakai Bluetooth prosesornya yang built-in di prosesornya aman tuh berarti. Aman. Pakai Spotify nggak premium juga aman tuh ya. Kalau Spotify harus premium. Cuman iklannya jadi detail banget loh jadinya. Banyak banget iklannya. Oh iya. Sekarang udah ada gituannya ya. Makanya kan sekarang yang head unit jadul gitu kan masih bisa dipertahanin kalau betul, karena pakai prosesornya nih. Nah, ini head unit pakai ini Pioneer seri 9. Seri 9, seri paling tinggi lagi ya kan. Iya, paling 9, prosesornya Alpine. Alpine yang? Alpine-nya gue lupa lagi. Pakai Alpine lah ya. Ya Ground Zero, ya benar nih. Kuat nih, benar. Kuat. Kalau dari setir gitu, dari speedometer udah IC7 ya, pakai Haltech ya. Setir gitu ada perubahan nggak yang lain mungkin di dalam interiornya? Setirnya ganti nih. Pakai Land Cruiser setirnya. Yang 2016. Setir sih sebenarnya gue nggak sengaja, tadinya nggak pengen ini gue. Jadi sebelumnya kan ini mobil gue terima emang joknya udah seri 7 yang depan, tapi yang belakang belum. Terus tanggung lah. Iya, tanggung. Nah, terus udah gitu, tapi menurut gue dengan udah jadi kayak gini, setirnya nggak nyambung pada saat itu. Dia pakai Nardi Evo 4. Iya kurang. Sama shift knob-nya juga. Ya udah akhirnya udah jual aja setirnya. Ganti. Tapi pakai apa? Nah, gue nyari karena gue nyari. Kebanyakan kan gantinya Ribbon, terus Fortuner atau yang mobil baru-baru kayak Corolla Cross gitu kan. Iya bagus-bagus sih setirnya, cuman kan gue mikirnya kayak kok terlalu muda gitu ya di mobil ini gitu. Makanya pada saat itu gue lagi iseng ke DS. Gue lagi ganti lampu. Nah, DS itu kan suka facelift LC. Iya. Nah, adalah setir itu. Gue tanya. Gitu. Dia bilang, wah cakep juga nih. Dan setirnya nggak tombol-tombolnya kan dia masih pakai. Kalau yang sekarang pencetan banget tuh. Iya. Ini kan masih ada yang apa ya? Scroll ya? Scroll gitu. Nyala semua? Audio doang sih. Audio doang? Buat audio aja. Iya. Tapi audio nyala, iya. Yang lainnya mungkin cruise control gitu-gitu berarti ya? Iya, cruise control. Ribet juga tuh nyalain itu. Katanya di Jakarta kemarin gue sempat nanya tuh, gue mau masang cruise control di Jazz. Dia bilang ada yang bisa di Jakarta, tapi gue nggak tahu di mana. Gitu. TV 3. Ini head unit depannya? Head unit depan. Belakang TV, bisa Netflix and chill di seri 7 sambil ngeliatin bintang anak-anaknya. Edan. Wah, benar. Tapi kalau ngomongin dari standar kayak gini, Bini, ini kan berarti kan mobilnya memang didesain untuk keluarganya juga nyaman gitu di dalam sini. Lu pernah nanya nggak sama orangnya, keluarganya mau nggak naik mobil nih? Atau happy nggak naik mobil nih? Happy. Hebat. Ini kalau pokoknya jadwal pulang ini mobil weekend. Oh, pulangin mobil weekend, ya, dipakai weekend. Dipakai dia. Jadwal pulang weekend. Kalau weekdays lo sempurnain terus tuh. Kalau weekdays di rumah gua. Iya, pokoknya lo pakai, nggak ada kurang-kurang sambil sekalian disempurnain, di-adjust gitu ya. Sampai saat ini juga masih penyempurnaan sih sebenarnya. Ya namanya juga mobil custom ya, kita ngomongin custom gitu ya. Banyak banget yang berubah pasti ya itu. Tapi selama ini owner berarti puas nih, Bi. Anak-anaknya gitu. Apalagi pas ya dia pengen banget mobil di showcase waktu itu. Gua ketar-ketirnya di situ sih sebenarnya pada kekejar apa enggak?
Gitu. 2026 lagi berarti Bi. Mantap nih, mudah-mudahan lah. Insya Allah nanti. Tapi ini sejauh ini nih Bi, orangnya udah puas atau jadinya mau kayak apa lagi yang mau di-upgrade gitu kira-kira? Ini dari awal sengaja gue tahan velg sebenarnya Mas. Jadi maksud gue kalau mobil udah begini kan sebenarnya udah agak bingung ya mau apa lagi gitu. Iya. Velg sengaja gue tahan sampai saat ini. Ya udah nanti kalau mau ganti ya velg gitu. Masih ada tujuan lah. Iya. Berarti kalau misalnya mau nongol lagi di showcase nih atau apa gitu, nanti velgnya ganti. Tinggal velg doang nih Iya, bukan menyempurnakan sih, sebenarnya ini udah sempurna loh teman-teman, benar udah sempurna. Cuman di facelift aja nih bentuknya ya kan. Supaya mungkin udah beberapa tahun pakai ini kan pakai Work M1 nih. Diganti pakai yang lain ya. Buat teman-teman yang penasaran nanti jadi mobilnya gimana, ya udah follow Instagramnya Mas Abi buat nanti tahu upgrade dari si mobil ini. Oh ya, tadi kita belum ngomongin masalah ukuran rem, Bi. Ukuran rem yang depan nih pakai berapa ukurannya? Ini 6 pot. 6 pot, itunya rotornya? Disnya 355. 35, belakang? 4 pot. 4 pot, ukuran rotor 355 atau enggak di bawahnya? 330. Handbrake-nya juga pakai kaliper yang belakang. Jadi double kaliper yang belakang? Double. Nah itu problem yang kemarin tuh, gue juga mau masang pandem, tapi kalipernya maunya nyatu gitu. Jadi satu, nggak mau dua. Karena kan ringnya nggak begitu gede, Bi. Ini rapat banget, jadinya kaliper semua gitu belakangnya. Itu juga agak ribet. Sama kalau lo perhatiin jarang banget lo pakai big bracket belakang. Jarang banget gitu. Jadi memang gue nyarinya beberapa kali susah lah gitu. Tapi kalau udah gede-gede gini enak. Itu ring berapa Pak sekarang? 17. Oh 17. 17. Gitu. Sip lah mobilnya. Dan pas banget tadi hujan teman-teman pagi. Jadi pas gue ngeliat, aduh hujan gak di mobilnya. Ternyata pas di depan kehujanan. Tadi ngelap dulu. Ini luar biasa sih mobil nih. Buat teman-teman semua lah kalau main Kijang sekarang referensi udah banyak lah. Teman-teman ke Tombe sih bisa salah satu jadi patokan kalian ya. Karena Kijangnya sih rata. Bisa dibilang rata lah semuanya. Dari mulai kotak, kapsul, Innova, semuanya ada. Zenix ada yang main Zenix? Belum Mas. Belum ya? Ditunggulah yang main Zenix. Udah acak-acak kayak gini. Gila saya ini salah satu yang bisa saya bilang buat owner mobil ini top Mas. Kuat lah pokoknya. Mantap. Luar biasa lah. Luar biasa. Bandarnya kuat nih. Luar biasa ini. Tapi yang ngebangun juga top. Top nih. Kalau nggak seleranya, ya itu balik lagi lah ke situ. Seleranya nggak bagus, referensinya nggak bagus, duitnya banyak. Kalau kata orang sih, money can buy taste. Betul Mas. Itu belum tentu jadinya bagus, tapi ini karena ownernya seleranya bagus, buildernya seleranya bagus, didukung juga waktunya yang banyak ya, waktunya yang luas gitu, jadi ya jadilah mobil seperti ini gitu. Jadi udah teman semua yang lagi mau cari mobil keluarga terus mau dimainin gimana, ini Mas Abi udah membuktikan kalau mobil ini bisa dimainin sejauh kayak gini tapi tetap masih bisa enak dipakai juga, biarpun mobilnya kan kadang-kadang mobil pendek kayak gini, mobil yang udah di-upgrade, kayak kakinya udah di-upgrade semua segala macam. Teman-teman dari Ketombe itu udah membuktikan semuanya lah, dari mulai penampilan maksimal, pendek maksimal, rasanya juga bisa dipertanggungjawabkan maksimal juga gitu. Jadi kenceng, ayo, gue udah lihat berkali-kali ya kencengnya, terbang-terbangan, ayo, gue juga udah lihat berkali-kali gitu, perjalanan jauh, ayo gitu. Kontes juga ayo, jadi rata semuanya. Jadi kalau gue kemarin bahas sama temen gue, kalau mobil teman-teman dari Ketombe gimana? Mobil teman mobil rata gimana maksudnya? Rata aja udah semua, gue bilang gitu. Mobil dipakai enak, bawa jalan-jalan jauh enak, buat show ya cuma tinggal dipoles doang. Iya, udah, kesetelan buat show, kesetelan buat luar kota ya sama gitu, gitu aja gitu. Jadi top lah. Ya itu kalau jam-jam terbang lah kalau itu. Gue sip lah teman-teman Ketombe mah, kijang-kijangnya salah satunya ini nih, top nih. Sama terima kasih banyak Bi, udah datang nih Mas, sama-sama Mas. Kesini udah sharing semua. Terima kasih juga yang ownernya Mas siapa? Rahmat. Mas Rahmat, terima kasih banget. Mobilnya udah boleh kita tanya-tanya, udah boleh kita kulik-kulik. Luar biasa mobilnya. Terima kasih banget juga buat teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa subscribe terus dan komen dan juga like video kita supaya kita bisa lebih semangat buat bikin videonya. Sama teman-teman semua juga yang lagi cari official Mercedes Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee Indonesia. Terima kasih yang nonton semua videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.
Little did I dream.